Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Senja merangkak lambat, menggantungkan jubah abu-abu keemasan di atas desa Sukamaju. Udara lembab membawa aroma tanah basah dan asap kayu bakar yang tipis. Namun, bagi Warsito, pemuda itu, aroma itu adalah bau kemiskinan yang melekat. Setiap hari, tubuh kurusnya harus memanggul beban yang jauh lebih berat dari usianya. Seikat besar kayu bakar yang menjulang tinggi, yang hanya memberinya receh untuk bertahan hidup. Warsito bukan malas. Tangannya kasar, punggungnya cekung karena menahan beban, dan keringatnya tak pernah kering. Namun, Sukamaju adalah desa yang menghukum kemiskinan seolah itu adalah penyakit menular. Semakin keras dirinya bekerja, semakin pekat pandangan menghina dari tetangga. Siang itu, matahari terik menghujam tengkuknya. Warsito melangkah dari batas hutan larangan, tempat sunyi yang penuh desas-desus. Hutan itu menyimpan kayu terbaik, kering, keras, dan wangi, tetapi juga menyimpan kisah-kisah seram tentang kehilangan dan penghuni tak kasat mata. Warsito tak peduli. Bagi perut yang lapar, rasa takut hanyalah kemewahan. Setibanya di jalan utama desa, langkah pemuda itu terhenti di depan deretan rumah tembok yang berpagar kokoh. Di sanalah tinggal Pak Karta, juragan sawah yang kekayaannya seolah tak bertepi. Lelaki paruh baya itu berdiri di teras, memegang cangkir porselen putih, memandang Warsito dengan tatapan merendahkan yang sudah Warsito hafal. "Oh, Warsito. Mau menjual sampah hari ini?" sapa Karta, suaranya tebal dan mengejek, terdengar sampai ke seberang jalan. Warsito merasakan darahnya mendidih, tetapi lidahnya keluh oleh keterbatasan. Ia hanya menunduk, mencoba berlalu secepat mungkin. "Hei, berhenti dulu," panggil Karta lagi, kali ini lebih keras, menarik perhatian beberapa ibu-ibu yang sedang bergosip di warung. Wajah pemuda itu memerah menahan malu. Tubuhnya berbalik, pandangannya terkunci pada Karta yang kini melangkah turun, berdiri angkuh di atas jalanan yang baru saja diaspal dengan uang pribadinya. "Lihatlah penampilanmu," Karta tertawa mengejek, menunjuk tumpukan kayu bakar di punggung Warsito. "Seperti tumpukan sampah bergerak. Kenapa tidak minta kakekmu Bunian memberimu sawah saja? Katanya keluargamu dekat dengan makhluk halus, kan? Atau jangan-jangan, kau memang keturunan mereka, miskin dan tak punya akal." Hinaan itu menembus ulu hati Warsito. Hinaan tentang kemiskinan sudah biasa, tetapi menyangkut leluhur dan Bunian adalah penghinaan terdalam bagi kehormatan keluarga. Warsito mengepalkan tangan, buku-buku jarinya memutih. Tiba-tiba, hasrat untuk melayangkan tinju ke wajah sombong Karta begitu kuat, tetapi insting bertahan hidup menahannya. "Saya hanya mencari rezeki, Pak Karta," balas Warsito, suaranya serak dan menahan emosi yang bergejolak. "Rezeki? Rezeki itu dicari dengan otak, bukan dengan tenaga kasar seperti kerbau," tukas juragan itu, meludah ke samping sebatang pohon yang baru ditanam Warsito beberapa bulan lalu sebagai bentuk kerja bakti. "Kau hanya akan berakhir seperti ayahmu. Miskin, kotor, dan tak punya masa depan. Sekarang pergi, pemandanganmu mengotori halaman rumahku." Warsito, si pencari kayu, tidak menunggu lagi. Dengan langkah cepat dan hati yang remuk, ia memanggul kembali beban itu dan berlari menuju pasar. Air mata marah menetes di pipi, bercampur dengan debu jalanan. Setiap langkahnya bukan lagi didorong oleh kebutuhan, melainkan oleh bara dendam yang menyala-nyala. Di pasar, kayu-kayunya laku dengan harga yang sama menyedihkannya seperti hari-hari sebelumnya. Uang itu hanya cukup untuk makan malam dan sedikit minyak tanah. Duduk di teras gubuknya yang reot di ujung desa, jauh dari kemewahan Karta, Warsito memandangi bulan sabit tipis. "Aku harus kaya," bisik Warsito pada dirinya sendiri. "Apapun caranya. Aku harus punya sesuatu yang membuat mereka menunduk, bukan lagi menghina." Mimpi itu begitu mendominasi, mengalahkan ketakutan akan hal gaib. Malam itu, Warsito mengambil keputusan nekat. Esok hari, dia akan masuk lebih dalam ke jantung hutan larangan. Ada desas-desus bahwa di bagian terdalam, dekat daerah yang disebut Rawa Mati,
terdapat pohon-pohon besar yang menghasilkan kayu berkualitas emas. Tempat itu juga, konon, adalah perbatasan antara alam manusia dan alam lain, tempat yang dijaga ketat oleh makhluk yang disebut bunian. Siapapun yang berani melangkah masuk ke sana, entah akan pulang dengan harta, atau tidak pulang sama sekali. Warsito memilih taruhan pertama. Dendamnya lebih berbahaya dari hantu manapun. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Warsito, si anak desa yang keras kepala, sudah melintasi batas-batas yang dikenalnya. Dia tidak membawa bekal banyak, hanya air minum dan kapak tua. Di punggungnya, beban harapan terasa jauh lebih berat daripada beban kayu yang biasa dipikul. Kali ini, misinya bukan hanya mencari nafkah, tetapi mencari jalan keluar dari jerat takdir yang mencekiknya. Hutan larangan menyambutnya dengan keheningan yang menyesakkan. Semakin jauh Warsito melangkah, pepohonan semakin rapat dan tinggi, menyaring sinar matahari hingga menyisakan cahaya remang-remang kehijauan. Udara di sini terasa berbeda, dingin dan bersih, tetapi juga membawa aroma aneh, perpaduan antara lumut, tanah purba, dan wangi bunga yang tidak dikenal. Warsito terus berjalan, menembus semak belukar yang belum pernah dijamah. Instingnya mengatakan bahwa kayu terbaik, yang benar-benar bernilai tinggi, hanya bisa didapatkan di tempat-tempat yang paling dihindari. Setelah berjam-jam mendaki bukit kecil dan menyeberangi sungai kecil, pemuda itu tiba di sebuah cekungan lembah yang terasa asing. Kompas di kepalanya mulai rusak. Dia tidak yakin lagi arah mana dia datang. Di tengah lembah itu, berdiri tegak sebuah pohon beringin tua raksasa. Pohon tersebut begitu besar, akarnya menjulur seperti urat-urat naga yang memeluk bumi. Daunnya tebal dan lebat, menciptakan bayangan sempurna yang tak tersentuh cahaya matahari. Tempat itu sunyi sekali, bahkan suara serangga pun enggan muncul. Hanya keheningan yang berdetak. Melihat beringin tua, penjelajah muda itu merasakan campur aduk antara kekaguman dan kengerian. Pohon itu adalah titik fokus semua cerita horor yang pernah didengarnya sejak kecil. Tempat ini adalah gerbang bunian. Namun, kelelahan Warsito telah mencapai batasnya. Panas di dadanya akibat kebencian Karta dan rasa sakit di kakinya akibat perjalanan jauh akhirnya menang. Warsito menjatuhkan diri di bawah salah satu akar besar beringin tua. Kapak diletakkan di sampingnya. Dia meneguk sisa airnya, memejamkan mata sebentar, hanya berniat istirahat 5 menit saja. Udara yang dingin membuai, dan keheningan yang pekat menenangkan urat sarafnya yang tegang. 5 menit berganti 10, lalu berubah menjadi tidur yang sangat dalam. Dalam tidurnya, tubuh Warsito terasa ringan, seolah melayang di antara akar-akar raksasa. Tiba-tiba, kegelapan di sekelilingnya pecah, digantikan pemandangan yang menyilaukan. Dia tidak lagi berada di hutan yang kotor dan lembab, melainkan di sebuah padang rumput yang tak berujung, diselimuti kabut tipis dan cahaya keperakan yang hangat. Kemudian, terdengar suara. Bukan suara manusia, juga bukan suara binatang. Suara itu bergetar dalam udara, beresonansi langsung di dalam tempurung kepala Warsito. Suaranya tua, bijaksana, dan sangat lembut, namun membawa otoritas yang tak terbantahkan. Warsito, anak muda yang hatinya lelah. Mengapa kau mencari kayu, padahal kau pantas mendapatkan ladang? Pemuda malang itu mencoba membuka mata, tetapi kelopak matanya terasa berat seperti batu. Dia tahu ini mimpi, tetapi sensasinya begitu nyata, wangi melati yang kuat, dan sentuhan lembut di dahinya, seperti usapan daun yang dingin. Warsito mencoba menjawab, Saya tidak punya apa-apa. Suara itu tertawa, tawa yang tidak berwujud tetapi membuat padang rumput di sekelilingnya berdenyut. Semua orang miskin punya sesuatu, Warsito. Yang mereka punya adalah keinginan yang menyala. Dan itu adalah mata uang yang paling berharga bagi kami. Perasaan Warsito mulai tidak nyaman. Ia merasakan aura yang terlampau kuat, yang memaksanya untuk tunduk. Namun, kemudian suara itu berubah, menjadi penuh empati, seperti seorang kakek yang merangkul cucunya. Aku adalah penjaga di gerbang ini. Aku melihat betapa pedihnya hinaan yang kau terima. Kau mencari kekayaan untuk membungkam mulut mereka, bukan? Baiklah. Aku akan memberimu kekayaan, sebagai warisan dari darah lama yang mengalir di tubuhmu. Warsito, si pemimpi miskin, merasa harapannya melambung tinggi,
mengalahkan rasa takutnya. Ia teringat Karta, teringat cemoohan yang membakar. Di dalam mimpi, Warsito mengangguk cepat. "Saya terima, kakek. Saya akan melakukan apapun." Suara gaib itu kemudian berbisik, seperti hembusan angin yang melewati celah batu, mengunci kesepakatan itu dengan dingin. "Bangunlah, cucu. Lihatlah di balik beringin tua itu. Di sanalah ladangmu menunggumu. Jangan lupakan syaratnya, karena kesepakatan ini akan mengikatmu selamanya." Tiba-tiba, Warsito terlonjak bangun. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Matahari sudah sangat tinggi, menunjukkan bahwa ia tidur lebih dari sekadar 5 menit. Bahkan, ia merasa waktu telah bergeser tanpa disadari. Dia berdiri, mengamati sekelilingnya. Tidak ada padang rumput, hanya hutan yang gelap dan beringin tua yang tampak angker dan abadi. Namun, di tangannya, ia memegang selembar gulungan kecil dari kulit kering yang tidak ia miliki sebelumnya. Gulungan itu terasa hangat, memancarkan bau seperti kemenyan yang baru dibakar. Warsito menoleh ke belakang beringin tua, ke arah yang ditunjuk oleh suara dalam mimpinya. Di sana, di antara pepohonan kuno, ada celah kecil yang tidak terlihat dari arah manapun. Celah itu seolah menganga, memanggilnya masuk. Warsito menarik napas dalam-dalam. Dendamnya, hasratnya, dan janji kekayaan yang terlampau manis, kini jauh lebih kuat dari rasa takutnya akan bunian. Dia melangkah maju, kakinya melintasi batas yang tidak kasat mata. Setelah melangkahi celah sempit di balik beringin tua, Warsito merasakan perubahan drastis pada suasana di sekitarnya. Itu bukan lagi hutan yang lembab dan becek. Udara di sini kering dan sangat wangi, seperti campuran antara cendana dan embun pagi. Cahaya di atas kepalanya aneh, bukan sinar matahari, melainkan pantulan cahaya keperakan yang datang dari segala arah, menciptakan ilusi senja abadi. Tanah di bawah kakinya terasa lunak, ditutupi oleh karpet lumut hijau neon yang lembut. Pohon-pohon di wilayah ini berbeda, batangnya ramping menjulang ke langit, daunnya berwarna biru safir. Warsito tahu betul, dirinya telah memasuki dimensi yang tidak lagi milik dunia manusia. Alam bunian telah membuka pintunya. Beberapa langkah kemudian, pemuda itu berhenti. Di tengah padang yang diselimuti kabut tipis, duduklah seorang lelaki tua. Pakaiannya seperti bangsawan zaman dahulu, terbuat dari kain sutra coklat yang sederhana namun terlihat mahal. Sosok itu duduk di atas sebongkah batu pipih, memandang Warsito dengan tenang. Inilah kakek bunian, sosok yang telah berbicara dengannya dalam mimpi. Pria muda itu merasakan lututnya lemas, tetapi ia mengingat hinaan Pak Karta. Dendam menjadi jangkar yang menahannya agar tidak lari. Warsito memaksa tubuhnya bersujud, kepalanya menunduk dalam-dalam. "Ampun, kakek. Saya telah lancang memasuki wilayah Anda," ucap Warsito, suaranya tercekat. Kakek bunian tersenyum. Senyumnya ramah, penuh kehangatan, seolah ia adalah kakek kandung Warsito yang baru bertemu. "Bangunlah, cucu. Tidak ada yang lancang di sini. Kau diundang," kata kakek itu, suaranya sama merdunya seperti yang didengar Warsito di alam mimpi. "Kau mencari kekayaan. Kau lelah dengan hinaan. Aku tahu itu." Warsito bangkit perlahan, memberanikan diri menatap wajah kakek bunian. Wajahnya bersahaja, kulitnya bersih tanpa noda, rambutnya perak terurai panjang. Semuanya tampak sempurna, kecuali satu hal yang membuat bulu kuduk Warsito merinding, mata kakek itu kosong. Bola mata yang seharusnya hitam atau coklat, justru berwarna putih pudar tanpa pupil, seolah ia melihat jauh melampaui tubuh Warsito. "Aku melihat hatimu, Warsito," lanjut kakek bunian. "Kau punya potensi, tetapi terhambat oleh takdir kemiskinan. Kita punya hubungan lama, darah leluhurmu pernah berbagi janji dengan kami. Sekarang, saatnya janji itu ditepati." Warsito terdiam, mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Darah leluhur? Dia tidak pernah tahu keluarganya punya kaitan dengan bunian. "Aku akan memberimu apa yang kau cari. Bukan kayu bakar, tapi ladang subur," kata kakek bunian, menggerakkan tangannya ke sisi kirinya. Di sana, di antara pepohonan biru, Warsito melihat sebidang tanah lapang yang tadinya tak terlihat. Tanah itu sangat gelap, nyaris hitam pekat,
namun mengeluarkan uap hangat seolah baru saja diolah. Sekeliling ladang itu dipagari oleh semak berduri dengan bunga berwarna merah darah yang sangat mencolok. Ladang ini tidak terbatas. Apapun yang kau tanam, akan berbuah ribuan kali lipat. Kelaparan tidak akan pernah lagi mengunjungimu, janji kakek Bunian. Kau akan menjadi juragan sawah paling kaya di Sukamaju, membuat si Karta itu mencium kakimu, jika kau mau. Godaan itu terlalu besar, terlalu manis untuk ditolak. Citra wajah Pak Karta yang mengejek tiba-tiba memenuhi benak Warsito. Kekayaan ini adalah tiketnya untuk mendapatkan harga diri. Saya mau, kakek. Saya terima warisan ini, jawab Warsito dengan suara mantap, menyingkirkan semua rasa takutnya ke sudut terdalam hati. Kakek Bunian tersenyum lagi. Senyum yang kini terasa agak seram karena kontrasnya dengan mata kosong itu. Kakek Bunian mengambil gulungan kulit kering yang sama dengan yang ditemukan Warsito di hutan. Gulungan itu ternyata sebuah peta. Ini adalah ladangmu. Ladang ini akan muncul kembali di dunia manusia, tepat di belakang gubuk reotmu, jelas kakek itu. Ladang ini hanya akan subur di bawah penjagaan keturunan darah kita. Tidak ada manusia biasa yang bisa memilikinya. Kemudian, kakek Bunian mengubah intonasi suaranya. Kegembiraan yang dirasakan Warsito tiba-tiba digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, ingatlah baik-baik, cucu. Warisan ini datang dengan syarat, dan syarat ini adalah harga yang harus kau bayar, kata kakek Bunian, mencondongkan tubuhnya ke depan. Warsito merasakan aroma wangi melati berubah menjadi bau tanah basah yang anyir. Ladang harus selalu diolah, dan setiap panen harus dibayar dengan ketenangan hati, ulang kakek Bunian, menekankan setiap suku kata. Selama ladang ini produktif, selama kau menikmati kekayaan, maka hatimu harus selalu hampa. Kehidupanmu akan kaya, tetapi jiwamu akan miskin. Jika kau mencoba menentangnya, jika kau mencari kebahagiaan sejati, maka ladang ini akan mengambil alih segalanya. Sebuah peringatan yang mengerikan. Warsito membeku. Ketenangan hati, kebahagiaan, adalah hal yang ia cari setelah kekayaan. Tapi sekarang, ia harus menukarnya. Apa artinya hampa, kakek? Tanya Warsito, ragu. Artinya, kau tidak akan pernah lagi merasakan tawa yang tulus, cinta yang mendalam, atau tidur yang nyenyak, jelas kakek Bunian, suaranya kembali lembut. Kau akan memiliki segalanya, tetapi tidak akan pernah merasa cukup. Itu yang kami butuhkan sebagai pembayaran, cucu. Energi jiwamu yang tertekan. Apakah kau siap? Pilih sekarang. Kembali ke gubuk reotmu dengan kebahagiaan sederhana, atau menjadi juragan kaya raya tanpa kedamaian abadi. Warsito menatap gulungan peta di tangannya, kemudian teringat tatapan merendahkan Pak Karta. Bayangan kekayaan, rumah mewah, dan hormat dari desa sudah terlanjur menguasai pikirannya. Bagi Warsito, hampa jiwa lebih baik daripada hampa harta. Saya siap, kakek, jawab Warsito, memuatkan hati yang sesungguhnya sudah mulai bergetar ketakutan. Saya akan menjadi kaya. Saya terima syaratnya. Kakek Bunian tersenyum lebar. Kali ini senyum itu terlihat seperti topeng yang dipaksakan di wajahnya. Bagus, cucu. Ladang itu sekarang milikmu. Kau akan menemukan jalan kembali ke dunia manusia. Aku menunggumu di setiap panen, ucap kakek itu. Tiba-tiba, pemandangan keperakan itu mulai berputar. Bau wangi melati menghilang. Cahaya redup. Warsito merasa dirinya ditarik kuat ke belakang, seperti pusaran air yang membawanya kembali. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di belakang pohon beringin tua, di hutan yang familiar, dengan lumpur dan daun kering. Waktu telah kembali normal. Dalam genggamannya, gulungan kulit itu kini terasa panas membakar. Ia buru-buru membukanya. Itu adalah peta lokasi. Warsito segera berlari sekuat tenaga, mengikuti petunjuk aneh yang mengarah ke bagian paling belakang gubuknya. Setibanya di rumah, Warsito terkejut. Area tandus di belakang gubuknya, yang dipenuhi ilalang dan batu, kini telah berganti. Tanah itu telah berubah. Di sana, terhampar sebidang ladang, dikelilingi pagar semak berduri merah darah. Persis seperti yang ia lihat di alam Bunian. Tanah di ladang itu sungguh hitam pekat, sangat subur, dan tampak siap diolah.
Aroma aneh yang Warsito cium di alam gaib kini tercium samar dari ladang itu. Warsito tersenyum. Senyum kemenangan yang pertama kali. Kakek Bunian menepati janji. Pemuda itu telah menjadi pemilik lahan yang luar biasa. Warisan gaib itu nyata. Namun, di tengah senyumnya, Warsito merasakan keanehan. Ada lubang kecil, perasaan hampa, tepat di pusat dadanya. Rasa gembira yang seharusnya meluap-luap, tiba-tiba terasa dingin dan dangkal. Setiap panen harus dibayar dengan ketenangan hati. Warsito menggeleng, menepis pikiran itu. Ini hanyalah permulaan. Pemuda itu akan menanggung konsekuensi itu demi kekayaan. Warsito berdiri terpaku di hadapan ladang barunya. Tanah itu gelap, nyaris seperti jelaga yang basah. Warnanya kontras tajam dengan tanah Sukamaju yang biasanya berwarna merah bata. Ladang itu memancarkan aura panas yang aneh, padahal udaranya sejuk. Bau tanah ini khas, manis bercampur dengan bau besi yang samar. Gulungan kulit kering yang berisi peta kini telah hilang, seolah tugasnya sudah selesai. Yang tersisa hanyalah keyakinan buta Warsito pada warisan Bunian. Tanpa membuang waktu, pemuda itu mengambil cangkul tua dari gubuknya. Dia harus segera mengolah tanah ini sebelum munculnya kecurigaan dari tetangga. Ketika mata cangkul menyentuh tanah hitam pekat, Warsito terkejut. Tanah itu begitu gembur dan lunak, seolah telah diolah oleh tangan ratusan petani. Dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Pekerjaan menanam dimulai. Warsito memilih menanam singkong, komoditas yang paling cepat panen di wilayahnya, meski harganya murah. Namun, ketika dia menanam bibit pertama, Warsito merasakan keanehan. Setiap kali benih jatuh ke tanah hitam itu, terasa seperti sepotong harapan kecil ikut terkubur dari dalam hatinya. Dia menanam singkong dengan semangat dendam, bukan dengan semangat hidup. Malam harinya, Warsito tidak bisa tidur. Bukan karena khawatir gagal, tetapi karena ladang itu. Meskipun berada di luar gubuk reotnya, ladang itu seolah memanggil-manggil. Warsito keluar, hanya untuk melihat dari kejauhan. Di bawah cahaya bulan yang pucat, pemuda itu bersumpah melihat uap tipis mengepul dari tanah, dan samar-samar, dia mendengar bisikan, seperti suara banyak orang berdesis memuji. Keesokan harinya, Warsito kembali ke ladangnya, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya berdebar kencang. Singkong yang baru ditanam kemarin, kini sudah menampakkan tunas hijau yang kuat, tingginya sudah mencapai sejengkal tangan. Pertumbuhan itu mustahil, melanggar hukum alam. Ladang Bunian bekerja dengan kecepatan yang mengerikan. Warsito bekerja gila-gilaan selama 3 hari berikutnya. Setiap bibit yang ia tanam tumbuh secara instan, seolah tanah itu memiliki nyawa sendiri. Warsito tidak lagi membutuhkan istirahat atau tidur. Kebutuhannya hanya satu, melihat ladang itu penuh, melihat janji kekayaan terwujud. Pada hari keempat, ladang itu sudah penuh dengan singkong yang siap dipanen. Akarnya besar, padat, dan jumlahnya melimpah ruah, melebihi hasil panen petani sekampung dalam satu musim. Warsito, si pencari kayu bakar, kini memiliki tumpukan kekayaan di belakang rumahnya. Masyarakat Sukamaju mulai gempar. Dari mana Warsito mendapatkan bibit yang begitu ajaib? Bagaimana mungkin ladang kecil yang kemarin tandus, kini penuh hasil panen dalam hitungan hari? Pak Karta adalah orang pertama yang tidak percaya. Juragan itu sengaja mendatangi gubuk reot Warsito, dengan wajah angkuh yang telah dipersiapkan untuk mencemooh. "Hei, Warsito, apa yang kau lakukan dengan tumpukan tanah di belakang rumahmu? Kau merusak pemandangan," hardik Karta. Warsito tidak lagi menunduk. Dia memandang Karta lurus di mata, senyum tipis menghiasi bibirnya. "Saya tidak merusak pemandangan, Pak Karta. Saya sedang panen. Panen yang sangat melimpah." Karta melangkah maju, lalu terdiam. Di hadapannya, terpampang hasil panen singkong yang luar biasa. Kualitasnya sempurna. Mulut juragan itu menganga, wajahnya yang tadi sombong kini pucat pasi. Dia tidak bisa menemukan kata-kata hinaan. Warsito telah menang. Inilah saatnya pembayaran pertama. Kekayaan datang dengan kecepatan kilat, menggoncang struktur sosial desa Sukamaju. Warsito menjual panen perdananya ke kota dengan harga tinggi. Ladang Bunian tidak hanya memberikan kuantitas, tetapi juga kualitas yang tak tertandingi. Dalam seminggu,
Warsito kembali ke desa sebagai orang yang berbeda. Ia tidak lagi mengenakan baju lusuh. Pakaiannya baru, bersih, dan berbau wangi. Yang lebih mencolok, gubuk reot itu kini mulai direnovasi. Warsito mendatangkan tukang dari kota dan bahan bangunan terbaik. Hanya dalam 2 bulan, di lokasi gubuk lamanya, berdiri sebuah rumah tembok kokoh dengan atap genteng yang berkilauan. Pak Karta, yang sebelumnya menguasai desa, kini menjadi iri dan marah. Setiap hari, juragan itu menyaksikan kemewahan Warsito dari teras rumahnya. Ironisnya, rumah Karta kini terlihat usang di samping rumah Warsito yang baru. Warsito menikmati euforia kekayaan ini. Dia membeli sawah milik petani yang terlilit hutang, sawah yang tadinya ingin dibeli Karta. Pemuda itu membeli sapi-sapi unggulan dan membangun lumbung padi yang megah. Dia telah mencapai tujuannya, membungkam semua orang. Ketika Warsito berjalan di pasar, orang-orang yang dulu menghina kini menunduk hormat, menyapanya dengan panggilan juragan muda. Para ibu yang dulu bergosip, kini menawarkan anak gadis mereka. Warsito membalas semua itu dengan senyum angkuh, persis seperti senyum yang biasa ditampilkan Pak Karta. Suatu sore, Warsito duduk di beranda rumah barunya, menyeruput kopi terbaik. Di depannya, membentang pemandangan desa Sukamaju yang kini berada di bawah kendalinya secara ekonomi. Dia telah meraih segalanya. Dendamnya terbayar lunas. Akhirnya, aku menang, bisik Warsito pada dirinya sendiri. Dia mencoba tertawa lepas, tawa penuh kemenangan yang selama ini ia impikan. Namun, tawa itu tercekat di tenggorokannya. Hanya suara serak yang keluar. Alih-alih merasakan kebahagiaan yang meluap-luap, Warsito merasakan hampa yang dalam. Perasaan ini sama seperti saat ia pertama kali menanam benih di tanah gelap itu. Semakin besar kekayaannya, semakin tipis pula kegembiraan yang ia rasakan. Malam itu, Warsito tidur di kamar barunya yang besar. Tempat tidur empuk dan bantal sutra seharusnya memberinya istirahat yang nyenyak. Namun, dia terus gelisah. Dia memejamkan mata, mencoba mengingat masa-masa indah, tawa sederhana ketika dia berbagi makanan dengan ibunya. Dia mencoba memunculkan rasa syukur atas semua yang ia miliki sekarang. Tetapi, yang ia rasakan hanyalah dingin, seperti ada yang mencabut pusat emosinya. Setiap panen harus dibayar dengan ketenangan hati. Warsito merasakan cengkeraman syarat gaib kakek bunian. Kekayaan ini memberinya kehormatan, kekuasaan, dan materi, tetapi merampas kemampuan fundamentalnya sebagai manusia, merasakan kebahagiaan sejati. Warsito menyadari, dirinya kini hidup dalam kemewahan yang sunyi. Ladang itu telah menagih pembayaran perdananya. Minggu-minggu berlalu, dan Warsito semakin menyadari kebenaran mengerikan dari kesepakatannya. Kekayaan melimpah, ladang bunian terus berproduksi dengan keajaiban yang tak masuk akal, tetapi kedamaian dan ketenangan hatinya menghilang sepenuhnya. Dia tidak lagi menikmati makanan yang lezat. Musik terasa seperti kebisingan. Dan yang paling parah, ia tidak bisa lagi merasakan ikatan emosional dengan orang lain. Seorang gadis desa yang tulus menyukainya, tetapi ketika Warsito mencoba membalas perasaannya, hatinya terasa seperti batu yang dingin dan mati. Warsito hanya melihat gadis itu sebagai komoditas yang bisa ia miliki, bukan sebagai pasangan hidup. Kekosongan itu mulai berubah menjadi teror psikologis. Pada suatu malam, Warsito terbangun karena kedinginan yang menusuk, padahal suhu kamar normal. Dia melihat bayangan samar di ambang jendela. Sosok itu tidak jelas, hanya siluet tinggi kurus yang menatapnya tanpa bergerak. Ketika Warsito berkedip, bayangan itu hilang, hanya menyisakan aroma melati yang sangat kuat, aroma yang sama seperti yang ia cium saat bertemu kakek bunian. Ketakutan mulai merayap. Dia tidak takut miskin lagi, tetapi takut pada dirinya sendiri dan pada apa yang telah mengambil alih jiwanya. Suatu hari, Warsito mencoba menantang syarat bunian. Dia memutuskan untuk memberikan sebagian besar hasil panennya kepada orang miskin di desa, berharap dengan berbuat baik, dia bisa mendapatkan kembali kebahagiaannya. Dia membagikan karung-karung beras dan hasil bumi. Orang-orang bersujud berterima kasih, mendoakannya. Warsito melihat senyum mereka, tetapi di dalam dirinya, hanya ada kebekuan. Rasa senang beramal sama sekali tidak muncul. Sebaliknya,
Ia merasa marah karena ia harus membagikan kekayaan yang diperolehnya dengan harga yang begitu mahal. Saat ia kembali ke rumah, amarah itu meledak. Dia menghancurkan vas keramik mahal, barang pertama yang dibelinya dengan uang dari ladang. Piring-piring porselen dibanting ke lantai. Ia ingin menjerit, tetapi tenggorokannya hanya mengeluarkan erangan tertahan. Saat amukannya reda, Warsito terduduk di lantai, dikelilingi oleh puing-puing kekayaan. Matanya tertuju pada ladang yang gelap di belakang rumahnya. Di sana, di sudut ladang, ia melihat sesuatu bergerak. Bukan bayangan, tapi sesuatu yang nyata. Ranting-ranting kecil di pagar semak berduri merah darah itu tampak meliuk-liuk, seolah mereka hidup. Kemudian, salah satu ranting itu bergerak cepat, melompat ke udara, dan mencambuk dinding rumah Warsito, meninggalkan bekas hitam. Itu adalah peringatan. Warsito menyadari bahwa ladang itu tidak hanya merampas kebahagiaannya. Ladang itu kini menjaganya, dan akan menghukumnya jika ia mencoba menentang perjanjian, jika ia mencoba meraih ketenangan hati atau kebahagiaan. Warsito, sang juragan kaya, telah menjadi penjara bagi dirinya sendiri, dikelilingi oleh harta yang mematikan jiwa. Warisan bunian itu adalah kutukan yang mengenakan mahkota. Kekayaan Warsito yang abnormal dan kesuraman jiwanya yang nyata telah menjadi rahasia umum desa Sukamaju. Orang-orang menghormati hartanya, tetapi menjauhi dirinya. Sementara itu, Pak Karta, sang juragan sawah yang tergusur, menjadi gila karena iri hati. Karta yakin, kekayaan Warsito diperoleh dari cara kotor, mungkin pesugihan. Juragan itu mulai menyusun rencana licik. Malam itu, bulan gelap sempurna, menyembunyikan semua kejahatan. Pak Karta menyelinap ke belakang rumah Warsito. Tujuannya adalah mencuri hasil panen terbaru yang disimpan Warsito di lumbung belakang ladang. Karta membawa karung goni besar dan sebilah golok. Dia merangkap perlahan, jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut pada hantu, melainkan takut tertangkap oleh Warsito. Karta berhasil mencapai pinggiran ladang yang gelap. Dari dekat, tanah hitam pekat itu terasa dingin, padahal udara malam itu cukup hangat. Aroma manis aneh yang selalu tercium dari ladang itu kini tercium lebih pekat. Saat Karta hendak melompati pagar semak berduri merah darah, ia merasakan sensasi aneh. "Hei, kau mau mencuri?" Terdengar suara parau yang sangat dekat, seolah berbisik tepat di telinga Karta. Karta terlonjak kaget. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat tegang. Namun, saat kakinya melangkah ke tanah hitam di tepi ladang, ladang itu seolah hidup. Tiba-tiba, ranting-ranting semak berduri di sekeliling ladang mulai bergerak liar, mencambuk udara dengan kecepatan tinggi. Karta menjerit kecil. Ranting-ranting itu tidak menyerangnya secara langsung, tetapi mereka menciptakan dinding cambukan di sekelilingnya, memaksanya bergerak maju menuju tengah ladang. Karta terpeleset dan jatuh. Tubuhnya mendarat di atas lumpur hitam yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Lumpur itu dingin, lengket, dan berbau busuk. Juragan itu mencoba bangkit, tetapi lumpur itu seolah memeganginya. "Lepaskan aku, Warsito. Keluar kau," teriak Karta, panik. Suara desisan yang didengar Warsito di malam hari, kini terdengar jelas oleh Karta, suara tawa berbisik, berasal dari dalam tanah itu sendiri. Karta merasa sepasang tangan dingin tak terlihat mencengkeram pergelangan kakinya, menariknya lebih dalam ke dalam kubangan. Dalam terornya, Karta meronta sekuat tenaga. Dia berhasil menarik dirinya keluar dari lumpur hitam itu. Tubuhnya basah kuyup, lumpur itu terasa panas membakar kulitnya. Juragan itu berlari kalang kabut, tidak lagi memikirkan harta curian. Dia hanya ingin menjauh dari tanah bunian itu. Saat Karta berlari, dia berpapasan dengan Warsito yang baru keluar karena mendengar keributan. Warsito hanya berdiri di teras rumahnya, menatap Karta yang penuh lumpur, nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat pasi, seperti melihat mayat. Warsito tidak mengatakan apa-apa, hanya senyum tipis yang dingin dan hampa, senyum yang membuat Karta semakin ketakutan. Karta lari pulang dengan luka-luka dan trauma psikologis yang mendalam. Dia yakin, ladang Warsito dijaga oleh kekuatan jahat yang melampaui akal sehat. Malam itu, Karta bermimpi buruk. Ia melihat kakek bunian dengan mata kosong berdiri di atas ladang Warsito,
menatapnya dengan senyum puas. Kejadian yang menimpa Pak Karta semakin menguatkan keyakinan Warsito bahwa ladang itu adalah entitas hidup yang kejam, yang bersedia membunuh demi menjaga kekayaannya. Meskipun Warsito kini dihormati dan ditakuti, ia tetap hidup dalam kehampaan yang tak tertahankan. Kemewahan menjadi siksaan. Pemuda itu memutuskan bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang kakek bunian dan tanah warisan ini. Ia tidak bisa hidup seperti cangkang tanpa jiwa selamanya. Warsito diam-diam pergi meninggalkan Sukamaju, menuju desa tetangga yang terkenal memiliki seorang orang pintar yang ahli dalam ilmu gaib dan sejarah bunian. Warsito menceritakan semua kisahnya, kehinaan, pertemuan di beringin tua, ladang yang instan, hingga hilangnya kebahagiaan dan teror yang dialaminya. Orang pintar itu mendengarkan dengan seksama, mengelus janggut putihnya. Kau telah membuat kesepakatan dengan Raja Keseimbangan, kata orang pintar itu, suaranya pelan dan bergetar. Tanah yang kau dapat itu bukan sembarang tanah, Warsito. Itu adalah pondasi dunia bunian yang terhubung dengan alammu. Warsito mencondongkan tubuh, rasa ngeri mencekik. Apa maksud Anda, pondasi? Dunia kami butuh energi untuk tetap stabil. Mereka tidak mengambil nyawa manusia secara langsung, tetapi mengambil energi vital yang paling murni, kebahagiaan, ketenangan, dan harapan, jelas orang pintar itu. Ladang itu adalah mekanisme pengumpul energi. Setiap benih yang kau tanam, setiap panen yang kau petik, sebenarnya adalah upeti. Kau diberi makan kelimpahan agar kau terus mengolah tanah itu, terus memasukkan energimu yang berharga. Wajah Warsito pucat. Saya hanya diberi makan untuk dikorbankan perlahan. Tepat, angguk orang pintar itu. Mereka tidak membunuhmu, tetapi mereka membuatmu mati rasa. Kau menjadi penjaga ladang yang kaya raya, tetapi jiwamu terikat dan disedot habis. Ladang itu haus energi vital manusia. Dan ia tidak akan pernah berhenti berproduksi selama kau masih hidup, terikat, dan mengolahnya. Warsito merasa seperti tersambar petir. Kakek bunian tidak memberinya warisan, tetapi menjadikannya budak abadi yang terperangkap dalam sangkar emas. Bagaimana cara memutusnya? Bagaimana saya bisa bebas? Tanya Warsito putus asa. Orang pintar itu menggelengkan kepala dengan sedih. Kuncinya ada pada syaratnya, ketenangan hati. Kau harus melepaskan kekayaan itu dengan tulus. Kau harus mengembalikan ketenangan hatimu. Tetapi, ladang itu tidak akan membiarkanmu. Ia akan menghukummu karena menginginkan kebebasan, karena itu berarti memutus aliran energinya. Warsito kembali ke Sukamaju dengan beban yang lebih berat dari seikat kayu bakar. Dia tahu, dia telah menukar kebahagiaan sejati dengan kemewahan palsu. Yang lebih buruk, dia menyadari bahwa setiap benih yang ia tanam kini terasa seperti mencabut harapan terakhir dari dirinya sendiri. Dia harus menghentikan siklus ini. Musim panen berikutnya tiba, lebih cepat dari perkiraan. Warsito, si juragan yang hampa, tahu bahwa ini adalah malam penentuan. Ia merasa lemah, tetapi dendam terhadap bunian karena telah menipunya kini lebih kuat dari dendamnya terhadap Karta. Saat tengah malam, ketika udara paling dingin, Warsito pergi ke ladangnya. Ladang hitam itu tampak berdenyut di bawah cahaya rembulan. Ia merasakan kehadiran yang sangat kuat di sana. Tiba-tiba, kabut tebal dan dingin mengepul dari tanah, menyelimuti Warsito. Dan di tengah kabut itu, berdiri tegak kakek bunian. Sosoknya kini tidak lagi ramah. Pakaian sutranya compang-camping, wajahnya kurus dan mengerikan. Mata putih kosong itu kini memancarkan cahaya merah menyala yang dingin. Kau mencoba melawan takdirmu, cucu, desis kakek bunian, suaranya kini seperti batu yang saling bergesekan. Kau mencoba mencari kebahagiaan. Itu adalah pengkhianatan terhadap kesepakatan. Warsito menarik napas, keberanian palsu muncul dari sisa-sisa amarahnya. Kau menipuku. Kau menjadikanku budak. Aku tidak mau lagi ladang ini. Aku mau jiwaku kembali. Kakek bunian tertawa, tawa yang menusuk gendang telinga. Ladang ini milikmu, dan kau harus menjaganya. Kau harus menjadi hamba kekayaan. Sekarang, sebagai hukuman karena mencari kedamaian, kau harus menanam lebih banyak, bekerja lebih keras, dan sepenuhnya melepaskan hasratmu untuk berhubungan dengan manusia. Jika kau tidak menuruti,
ladang ini akan mengambil alih energi seluruh Sukamaju, dan desa ini akan hancur. Ancaman itu membuat Warsito membeku. Kakek Bunian tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga keselamatan desa. Dalam keputusasaan, Warsito mengeluarkan obor yang ia bawa dan menyalakannya. Jika ladang ini adalah kutukan, maka akan kubakar sampai habis. Warsito melemparkan obor menyala ke tanah hitam. Api itu menyentuh tanah dan langsung padam dengan desis kecil. Seketika, kabut dingin yang pekat datang, mematikan semua percikan api. Ladang itu kebal. Kau tidak bisa menghancurkan pondasi kami, Warsito, suara kakek Bunian menggelegar. Pilih, cucu. Lanjutkan hidup mewah dalam kehampaan, dan desa ini aman. Atau lawan, dan kau akan menghancurkan semua yang kau tahu. Warsito menyadari ia tidak punya pilihan. Untuk melindungi desa dari kemarahan Bunian, ia harus mengorbankan hal terakhir yang ia miliki, kebebasan untuk memiliki jiwa yang utuh. Warsito menjatuhkan diri, obor yang mati terlempar dari tangannya. Air mata kemarahan dan kesedihan mengalir di pipinya, tetapi ia tidak merasakan kesedihan yang tulus, hanya hampa yang dingin. Saya menyerah, bisiknya, suaranya patah. Saya akan menjadi penjaganya. Ambil apapun yang kau mau. Kakek Bunian tersenyum puas. Senyum itu adalah puncak kengerian. Warsito tahu, dirinya telah sepenuhnya menyerahkan diri pada kutukan Bunian. Waktu berlalu tanpa makna bagi Warsito. Setelah konfrontasi di ladang, pria muda itu sepenuhnya tunduk pada syarat Bunian. Kekayaannya terus meroket, ia menjadi legenda di Sukamaju dan desa-desa sekitarnya. Hartanya tak terhitung, rumahnya bagaikan istana kecil yang berdiri kaku di antara rumah-rumah penduduk. Ia memiliki segalanya, kecuali kehangatan. 5 tahun berlalu. Warsito yang sekarang duduk di kursi ukiran mahal di terasnya. Penampilannya masih mewah, pakaiannya bersih dan rapi, tetapi ada keanehan mendasar pada dirinya. Rambutnya memutih lebih cepat dari usianya, dan tatapannya, persis seperti kakek Bunian, putih pudar dan kosong. Warsito telah menjadi sosok hampa yang sempurna. Ia tidak berbicara dengan siapapun, hanya memberi perintah singkat dan dingin kepada beberapa pekerja yang ia sewa. Mereka dibayar mahal, tetapi selalu merasa canggung dan takut berada di dekatnya. Ladang di belakang rumahnya terus berproduksi tanpa henti. Tanah hitam pekat itu tidak pernah kehabisan daya. Itu adalah monumen bisu bagi perjanjian Warsito, sebuah sumber kehidupan yang mematikan jiwa. Pak Karta, si juragan sombong, akhirnya jatuh miskin setelah semua usahanya gagal dan ia terlalu takut untuk mendekati ladang Bunian itu lagi. Karta kini hanya bekerja serabutan, menjalani sisa hidupnya dalam ketakutan dan penyesalan. Setiap melihat kemewahan Warsito, Karta hanya bisa menggigil, tahu betul bahwa harga kekayaan itu adalah jiwa yang beku. Pada suatu sore yang muram, saat kabut tipis turun di atas Sukamaju, Warsito duduk menghadap ladang. Dia tidak merasa senang atau sedih, hanya ada kehampaan yang damai, kedamaian yang mematikan. Warsito telah berubah menjadi entitas penjaga ladang Bunian, kaya tetapi abadi dalam kehampaan. Tiba-tiba, seorang pemuda muncul di ujung jalan. Namanya Hadi. Sama seperti Warsito 5 tahun lalu, Hadi adalah pemuda miskin yang juga mencari kayu bakar, dan baru saja dihina habis-habisan di pasar karena kemiskinannya. Wajah Hadi menunjukkan perpaduan antara kelelahan dan bara dendam. Hadi terpaku melihat rumah megah Warsito, dan lebih lagi, terpesona oleh ladang hitam yang menghasilkan panen tiada tara di belakang rumah itu. Dia tahu ada desas-desus horor, tetapi janji kekayaan jauh lebih menarik daripada cerita seram. Hadi memberanikan diri mendekat. Ia melihat Warsito, yang tampak seperti patung yang mengenakan sutra. "Permisi, Juragan Warsito," sapa Hadi, dengan suara pelan dan hormat. Saya ingin bertanya, bagaimana Juragan bisa mendapatkan ladang yang luar biasa ini?" Warsito tidak menjawab. Ia tidak menggerakkan wajahnya, matanya tetap kosong. Dia mengambil selembar gulungan kulit kering yang entah sejak kapan sudah berada di tangannya. Gulungan yang sama persis dengan yang diberikan kakek Bunian kepadanya 5 tahun lalu, gulungan yang berisi peta dan syarat gaib. Tanpa berkata-kata, Warsito hanya menunjuk ke arah gulungan itu, yang tergeletak di samping kakinya. Kemudian,
Jari Warsito yang dingin dan kaku menunjuk ke arah hutan larangan, tepat ke arah pohon beringin tua yang tersembunyi. Warsito telah menyampaikan pesan terakhirnya. Kutukan ini adalah warisan yang harus dilanjutkan. Siklus harus berputar. Kekayaan abadi menanti korban baru, yang didorong oleh kemiskinan dan keserakahan untuk meraih kehormatan palsu. Hadi, si pencari kayu bakar yang dilanda dendam, melihat gulungan itu dan tatapan kosong Warsito. Alih-alih merasa takut, hasrat untuk menjadi kaya segera mengalahkan akal sehatnya. Ia yakin Warsito telah memberinya petunjuk menuju kekayaan sejati. Hadi membungkuk hormat, mengambil gulungan kulit kering yang terasa hangat itu. Ketika Hadi berbalik dan berjalan menuju hutan, Warsito hanya menatap ladang hitam yang berdenyut di belakang rumahnya. Di kejauhan, di balik beringin tua, terdengar tawa pelan dan bijaksana, tawa yang tidak berwujud tetapi membuat tanah suka maju bergetar. Warsito telah menjadi penjaga abadi warisan Bunian, menunggu hamba Bunian berikutnya untuk mengambil alih tugasnya. Kutukan itu telah menemukan korban barunya, dan kisah horor tentang kekayaan yang mematikan jiwa akan terus berlanjut di desa Sukamaju.